Sahabat Bawaslu, hari ini kita kedatangan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bapak Surya Elvi Trimen, SPT/MH. Pada podcast edisi kedua ini, kami akan meminta kepada Pak Men, selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, temanya adalah persiapan Bawaslu dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak di 2024. Saya kira kita bisa mulai, Pak. Apa strategi Bawaslu untuk menghadapi Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak di 2024? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Terima kasih kepada Bawaslu Kota Sawah Lunto yang hari ini langsung menjadi pembawa acara dalam kegiatan podcast yang kebetulan saya diundang, dan terima kasih sudah menghadirkan saya juga dalam kegiatan pada sore hari ini. Berkaitan dengan kesiapan Bawaslu dalam menghadapi pemilu tahun 2024, tentunya sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, Bawaslu menyatakan bahwasanya jajaran kita di daerah, baik kami Bawaslu Provinsi termasuk Bawaslu Kabupaten Kota, tentu kata yang harus kita sampaikan adalah kita siap untuk menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dan secara teknisnya, kesiapan seperti apa yang kita lakukan? Karena untuk kesiapan itu tentu butuh persiapan. Dan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di daerah, khususnya Bawaslu Provinsi, termasuk juga Bawaslu Kabupaten Kota menghadapi pemilu dan pilkada 2024 tersebut. Yang pertama, tentu kita harus mengevaluasi terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan pemilu tahun 2019. Karena ini berhubungan dengan pemilu tahun 2024. Di mana hubungannya? Pemilu tahun 2019 adalah pemilu untuk pertama kali kita melakukan pemilu dengan 5 kota, serentaknya pemilu legislatif dan pemilu presiden. Artinya kita sudah punya pengalaman untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu tahun 2024. Yang kedua, evaluasi pilkada tahun 2020. Nah, apa hubungannya dengan kesiapan kita di pilkada tahun 2024? Karena pilkada tahun 2020 yang merupakan pilkada serentak yang kita lakukan, di mana nanti di tahun 2024 kita juga akan melakukan pilkada serentak. Bedanya evaluasi yang kita lakukan itu adalah ketika kita melakukan pilkada tahun 2020 yang lalu bersamaan dengan pandemi COVID-19. Artinya ada hal yang mengiringi pelaksanaan pilkada tahun 2020 tersebut, di mana tahapan pilkada yang kita lakukan itu juga harus menyesuaikan bagaimana pelaksanaan pilkada itu, karena itu di masa pandemi, dengan perlindungan terhadap jajaran pengawas pemilu yang bertugas, terhadap jajaran penyelenggara pemilu yang bertugas, termasuk perlindungan terhadap masyarakat yang mengikuti pelaksanaan pilkada 2020 yang lalu berkaitan dengan pandemi COVID-19 tersebut. Jadi ada protokol kesehatan yang disiapkan untuk pelaksanaan pilkada 2020. Evaluasi baik pemilu 2019, pilkada tahun 2020 tadi adalah hal utama yang mesti kita lakukan untuk mempersiapkan pemilu tahun 2024. Karena berdasarkan pengalaman baik di pemilu 2019 maupun di pilkada tahun 2020, tentunya kita bisa mempersiapkan dengan lebih baik lagi bagaimana menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Walaupun ada bedanya, karena perbedaannya adalah pemilu dan pilkada
tahun 2024 itu dilakukan serentak di tahun yang sama. Ya. Karena akan ada irisan nanti antara tahapan pemilu tahun 2024 dengan tahapan pilkada tahun 2024. Nah itu yang pertama. Kemudian tentunya untuk mempersiapkan pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024 berdasarkan hak evaluasi tadi, kita juga memiliki strategi. Nah, strategi apa yang harus kita lakukan sehingganya berdasarkan evaluasi di pemilu 2019 dan pilkada tahun 2020 kita bisa mengantisipasi berbagai persoalan yang sebelumnya sudah kita pernah hadapi di pemilu tahun 2019 maupun di tahun 2020. Strategi itu dalam hal apa? Banyak. Selain kita belum bisa memastikan kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini, apakah sebelum pemilu tahun 2024 atau setelahnya. Artinya tahapan pemilu serentak tahun 2024 itu juga bagian dari strategi kita memikirkan bagaimana kita cara mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkadanya, dan juga memberikan jaminan bagi jajaran penyelenggara kita termasuk terhadap masyarakat dalam hal pelaksanaan itu seandainya masih di dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian strategi yang lain juga yang mesti kita lakukan adalah ada hal-hal yang berbeda juga dalam pelaksanaan pemilu 2019 dengan pemilu tahun 2024 nanti. Perbedaannya dalam hal apa? Perbedaannya selain memang pemilunya juga dalam 5 kota, tapi kita juga harus mengingat bahwasanya pada saat tahapan pemilu tahun 2024 nanti, sebagian daerah ini akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah. Padahal kesuksesan pelaksanaan pemilu dan pilkada itu tidak terlepas dari dukungan berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah. Nah, dengan kondisi ini kita juga tentu harus sudah mempersiapkan dari awal-awal sejak saat ini, khususnya seperti di Sawah Lunto. Masa akhir jabatan kepala daerahnya nanti di tahun 2023. Artinya ketika tahapan pemilu 2024 menjelang puncak tahapan itu, dan ketika kita memasuki pilkada tahun 2024, kepala daerahnya dijabat oleh penjabat kepala daerah. Apakah penjabat kepala daerah ini juga kita anggap tidak akan bisa melakukan dan menjalankan roda pemerintahan di daerah? Bukan karena itu, tapi karena dukungan pemerintah daerah sepenuhnya juga diperlukan untuk kesuksesan pemilu dan pilkada tersebut. Jadi strategi apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Artinya daerah-daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya, misalnya yang pemilu tahun 2017, pilkada 2017, pilkada yang tahun 2018, yang daerahnya nanti dijabat oleh penjabat kepala daerah, bagaimana komunikasi bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh Bawaslu dan jajarannya berkaitan dengan kesiapan pilkada dan pemilu tersebut, karena ini perlu dukungan dari pemerintah daerah termasuk anggarannya. Karena anggaran untuk pilkada tahun 2024 itu kan sepenuhnya di APBD di daerah. Memang ruang untuk ada dukungan anggaran dari APBN ada, tapi undang-undang pilkada kita menyatakan bahwa pilkada itu didukung oleh APBD. Nah, kalau kita melihat contoh kasus seperti di Kota Sawah Lunto. Sawah Lunto melakukan pilkada tahun 2018. Pada saat itu anggaran untuk pilkadanya bersumber dari APBD Sawah Lunto. Kemarin kita pilkada tahun 2020, pemilihan gubernur dan 13 bupati wali kota di Sumatera Barat. Sawah Lunto termasuk jajaran pengawas pemilu yang juga ikut mengawasi pemilihan gubernur tahun 2020 yang lalu. Yang sumber anggarannya berasal dari APBD provinsi. Artinya Bawaslu Kota Sawah Lunto tidak mempersiapkan dan tidak menandatangani NPHD dengan pemerintah daerah Kota Sawah Lunto untuk pilkada 2020 kemarin. Tapi untuk pilkada tahun 2024, Bawaslu Sawah Lunto harus memastikan kesiapan anggaran untuk pilkada tahun 2024 tersebut, karena kita selain melakukan pengawasan pemilihan wali kota Sawah Lunto, di saat yang bersamaan kita juga
melakukan pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat oleh jajaran yang sama. Artinya ada perbedaan bagaimana cara menghadapi dan mempersiapkan pilkada tahun 2024 dengan pilkada 2020 kemarin, khususnya di Kota Sawah Lunto. Artinya strategi yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita membangun komunikasi sejak saat ini sebaik-baiknya dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bisa mempersiapkan anggaran daerahnya juga untuk pilkada tahun 2024 tadi. Kemudian hal lain yang juga harus kita lakukan dalam persiapan pemilu tahun 2024 dan pilkada tahun 2024 adalah berkaitan dengan masa tugas jajaran pengawas pemilu. April tahun 2022 Bawaslu Republik Indonesia akan diisi oleh orang-orang yang terpilih dalam proses seleksi yang saat ini dilakukan di tingkat nasional. Dan 5 bulan setelah itu di Sumatera Barat bersamaan dengan 24 provinsi lainnya di Indonesia akan melakukan pembentukan Bawaslu Provinsi. Karena akhir masa jabatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan akhir masa jabatan Bawaslu Provinsi di 24 provinsi adalah di bulan September tahun 2022. Artinya sepanjang tahun 2022 ini proses pembentukan pengawas pemilu di tingkat pusat Bawaslu RI, di tingkat provinsi termasuk Sumatera Barat juga sedang berlangsung. Nah, kita sudah mengawali tahapan pemilu untuk tahun 2024 itu di tahun 2022 nanti. Artinya sebagian konsentrasi jajaran pengawas pemilu yang bertugas saat ini juga terbagi dengan bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka masing-masing secara personal untuk ikut terlibat lagi sebagai pengawas pemilu, apakah di provinsi nantinya atau pengawas pemilu yang di tingkat kabupaten kota yang ingin ke provinsi. Iya. Artinya ini juga membagi energi dan juga membagi persiapan kita dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Dan kemudian akhir masa jabatan Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia nanti di bulan Agustus tahun 2023. Saat itu pemilu tahun 2024 tahapannya sedang berjalan. Nah, Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia termasuk di Kota Sawah Lunto juga sedang menghadapi proses itu. Jadi sebagian konsentrasi dan energi juga terbagi dengan persiapan personal untuk dilibatkan kembali atau terlibat kembali sebagai Bawaslu Kabupaten Kota dan mengawasi tahapan yang sedang berlangsung. Artinya banyak dinamika yang akan kita hadapi menghadapi pemilu serentak tahun 2024 dan pilkada serentak tahun 2024, karena ini adalah pengalaman pertama bangsa kita melakukannya, dan ini adalah pemilu dan pilkada serentak terbesar yang pernah ada di dunia yang dilakukan dalam satu hari pemilihan. Nah, artinya tentu banyak persiapan dan strategi yang akan kita lakukan dalam menghadapi pemilu tahun 2024 nanti dan pilkada tahun 2024 tersebut. Dan persiapan itu diawali oleh jajaran yang saat ini sedang bertugas ini. Nah, kita yang saat ini sedang masih menerima amanah menjalankan jabatan sebagai jajaran pengawas pemilu sudah harus mempersiapkan baik secara personal maupun secara kelembagaan bagaimana lembaga kita memang nanti betul-betul siap menghadapi pemilu dan pilkada tahun 2024. Sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan sudah pasti kita akan mempedomani setiap peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, petunjuk teknis terkait dengan tahapan yang akan dilakukan nanti. Tapi dalam strategi yang harus juga kita siapkan bagaimana kita di masing-masing daerah selain berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan juga mempersiapkan bagaimana inovasi yang akan kita lakukan berdasarkan evaluasi di pemilu dan pilkada yang sudah kita lakukan sebelumnya. Mungkin secara umum itu yang bisa saya sampaikan Pak Richel, dan saya kembalikan ke hostnya. Baik. Terima kasih Pak Men atas
informasinya di podcast Bawaslu Kota Solunto ini ada beberapa poin yang dapat kami ambil. Pertama, untuk menghadapi pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak, itu semestinya penyelenggara, khususnya kita di Bawaslu, sudah harus mulai di 2022 ini untuk membuat strategi-strategi agar bisa sukses menghadapi pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah 2024. Demikian sahabat Bawaslu, podcast edisi kedua bersama Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bapak Surya Evitrimen, SPT MH. Dan nantikan narasumber berikutnya yang juga tidak kalah akan memberikan informasi-informasi yang juga lebih menarik lainnya.